Salam sejahtera kepada kita semua dimanapun kita berada. Saya berharap dan berdoa bagi saudara-saudara sekalian, semoga kita semua tetap sehat dan juga tetap bersuka cita, bersyukur kepada Tuhan atas segala perkara hidup yang diperkenankan Tuhan untuk kita jalani. Dalam program Roti Hidup saat ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Pengkhotbah pasal 9 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Mari memohon pimpinan Roh Kudus menolong kita untuk mendengar dan menerima firman Tuhan. Kita berdoa. Segala kemuliaan, hormat dan syukur kami persembahkan bagi Tuhan Allah kami yang telah mengaruniakan kehidupan kepada kami. Kini hati kami siap untuk kembali menerima firman-Mu. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan. Tuntun kami ya Roh Kudus untuk mendengar, memahami dan mengerti firman Tuhan. Dan beri kekuatan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Tuhan juga mengampuni dosa-dosa kami agar kami layak. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pengkhotbah pasal 9 ayat 7 sampai ayat yang ke-10 saya bacakan, tapi saya tetap berharap bahwa kita dapat membaca keseluruhan dari pasal 9 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Saya akan bacakan dari ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Demikian sabda Tuhan. Mari, makanlah rotimu dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang, karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari, karena itulah bahagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Amin. Demikianlah sabda Tuhan dan kita berbahagia kalau kita menjadi pelaku firman Tuhan. Saudara, pengkhotbah hari ini berpesan, nikmatilah hidup sebelum mati. Alasannya sederhana. Yang pertama, nasib semua orang adalah sama. Orang benar, orang fasik, orang baik, orang jahat, orang tahir, orang najis, penyembah yang taat maupun tidak, semuanya akan mati. Ayat 2 sampai ayat 3. Yang kedua, hidup jauh lebih berharga daripada kematian. Anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati, kata pengkhotbah. Hal itu menunjukkan bahwa sehebat apapun manusia, ia tidak akan ada artinya apabila ia sudah mati. Ayat yang keempat. Yang ketiga, hanya dalam dunia orang hidup, yaitu di bawah matahari, ada harapan. Jangankan berharap, dalam dunia orang mati tidak ada pekerjaan, tidak ada pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat. Ayat 4 sampai 6 dan ayat yang ke-10. Dan yang keempat, manusia tidak dapat memprediksi kematian. Ayat yang ke-12. Jika kenyataan memang begitu, lalu bagaimana cara kita menikmati hidup? Pertama, menikmati hidup harus dengan berpusat pada Allah. Ia adalah penguasa atas hidup manusia dan segala sesuatu yang dimiliki manusia itu. Hikmat dan cara Allah tidak sama seperti hikmat dan cara manusia. Allah memberikan hikmat kepada kita sesuai dengan yang dikehendakinya, dengan cara-cara yang terkadang tidak masuk akal bagi manusia. Yang kedua,
Menikmati hidup harus dengan sukaria. Secara eksplisit, pengkhotbah mengatakan, mari makan roti dengan sukaria dan minum anggur dengan hati yang senang. Biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Ayat 7 dan 8. Pakaian putih adalah simbol sukacita, minyak mengacu pada tanda berkat dan ekspresi sukacita. Yang ketiga, menikmati hidup harus dengan hal-hal yang sudah disediakan Allah. Roti yang dimakan, anggur yang diminum, minyak yang dicurahkan, istri yang dikasihi, dan tenaga untuk mengerjakan segala sesuatu adalah berasal dari Allah. Mari kita ucapkan terima kasih untuk segala yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Mintalah hikmat-Nya supaya kita menikmati hidup ini seperti yang Tuhan inginkan. Dan kita pun perlu bersuka cita, memuji nama-Nya di dalam segala hal, dan menikmati apa yang Tuhan sudah beri dengan tetap bersyukur kepada-Nya. Roh Kudus menolong kita menikmati hidup karunia Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Syukur kepadamu Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada saat ini. Biarlah kami selalu bersuka cita menikmati hidup karunia-Mu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah seantero kehidupan kami hanya sandarkan kepadamu sumber hidup kami. Dan dengan demikian kami dapat menjalani hari demi hari dengan tetap bersuka cita di dalam Engkau, menikmati apa yang Tuhan sudah beri. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa bagi saudara-saudara kekasih kami yang tidak dapat menikmati kehidupannya saat ini oleh karena berpaling daripada Tuhan, oleh karena diliputi oleh berbagai pergumulan hidup, baik oleh karena bencana alam, baik oleh karena menderita sakit penyakit, baik oleh karena kemiskinan dan lain-lain sebagainya, atau ketika ada yang mengalami berbagai ketidakadilan dan kejahatan. Kasihanilah mereka ya Tuhan, nyatakan kuasa kebaikan-Mu untuk mereka, sehingga mereka pun dapat menikmati hidup mereka dengan bersyukur kepadamu. Ajar mereka mengandalkan Engkau ya Tuhan. Berkati pula seluruh sidang jemaat-Mu dalam keberadaan hidup masing-masing. Tuhan karuniakan bagi mereka setiap hal yang mereka butuhkan. Terima kasih untuk saudara-saudara kami yang Tuhan sudah pulihkan dari sakit penyakit. Berkati Presiden dan Wakil Presiden, berkati para menteri dalam terus mengemban amanat rakyat demi mensejahterakan bangsa dan negara kami. Terlebih lagi di dalam mengatasi persoalan bangsa dan negara saat ini, baik itu COVID-19, demikian juga dengan krisis ekonomi. Beri hikmat pengetahuan sehingga setiap tindakan yang diambil di dalam mengatasi persoalan bangsa kami sungguh karena ilham daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa syukur kami kepadamu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.